Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi. Semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dipulihkan semua penyakitnya dan dijauhkan min kulli su'in wa bala'in wa ibtila'in wa mihanin wa zaraya, insyaallah di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Haja Masbia, Ibu Haja Karma, Ibu Haja Masnah, Ibu Haja Titin, izin nami enggak itu ya. Semoga semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala keburukan, senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah pengajian tafsir ya, kita sambung ayat berikutnya insyaallah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayat 20 ya, 19 ya. Au kasayyibin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini lanjutan ayat yang kemarin ya, masih bercerita tentang golongan orang-orang kafir yang munafikin ya. Karena orang kafir ada dua di zaman Nabi. Ada yang emang udah kafir betul udah ya, udah nggak ngedeketin sama sekali sama Nabi. Ada yang munafik ya, ngedeketin tapi kepentingannya adalah untuk dunia, kemaslahatan, keamanan ya, keuntungan dan lain sebagainya. Itu perumpamaan yang udah kita bahas pada ayat yang sebelumnya ya. Pada ayat yang sebelumnya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro itu ya. Yang diumpamakan ada tamsil itu ya. Orang nyalain api, terang di sekitarnya, kemudian api cahayanya, keterangnya Allah matiin dan dia dalam keadaan gelap. Itu 4 macam perumpamaan dalam satu tamsil, dalam satu contoh, dalam satu tasbih ya. Nyalain api, ini saya ingetin yang kemarin ya, nyalain api kemudian terang di sekitarnya, habis itu api terangnya dimatiin sama Allah dan dia dalam keadaan gelap. Kalau gelap, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, itu kemarin udah. Nah kemudian ada perumpamaan berikutnya ayat ini. Au katanya kamisli soibin ya. Atau perumpamaan yang kedua, orang munafik itu seperti hujan minas sama'i dari langit. Pihi, yang hujannya itu mengandung apa? Zulumat, gulita. Ra'ad, apa ra'ad ya? Petir ya. Petir apa geledek? Sama baik ya, petir sama geledek. Petir, wabarak, kilat. Nah, 3 tuh. Ya. Orang munafik diumpamain seperti hujan. Dianya seperti hujan dianya. Kalau yang pertama kan orang munafik diumpamain orang yang nyalain api. Artinya orang yang nyalain api itu dia nyalain api dia. Api itu api sifat baik, itu kan kemarin udah tuh. Kita udah nerangin bahwa manusia punya sifat baik. Sifat baik yang Allah taruh di dalam tubuh. Dan sifat baik itu ya untuk kebaikan diri kita.
Itu sifat baik itu. Ya, untuk kebaikan diri kita, untuk kenyamanan dia, kebahagiaan dia, itu. Ya kan tidak ada yang membela diri kita kecuali kita sendiri. Kita sama bini aja kita membela diri. Salah ge nggak mau ya, itu laki udah salah ge nggak ngaku ya. Iya, kagak ngaku. Itu Bu, kalau laki salah kagak ngaku, bukannya jelek. Emang di dalam diri setiap tubuh itu ada sifat untuk membela dirinya. Lah coba kalau ada orang dipukulin, diludahin, diem baik, itu orang apa kira-kira? Lah orang nggak normal. Iya. Namun kebaikan yang disebut akhlak dalam agama itu kebaikan agama. Itu sifat baik yang Allah taruh di rohani. Itu upah ibadah karena Allah. Orang kalau ibadahnya karena Allah, upahnya bukan hanya surga, dikasih akhlak agama itu yang disebut akhlak Nabi Muhammad. Ya, di dalam tasawuf itu cara untuk ngedapatin akhlak cuma satu, ibadah karena Allah, ikhlas, sidik, udah. Sidik, jujur, terus ikhlas, udah dua itu tuh, dapat itu semua. Disebut Nur Muhammadi, akhlak karimah. Nah nanti tuh sifat baik itu baru bukan untuk kepentingan diri, tetapi kepentingan orang. Seperti ngebantu orang, nggak pengen dibalas, itu akhlak agama, akhlak rohani. Kalau nggak ada akhlak ini, tetap ada sifat baik ngebantu orang, tapi pengen dibalas. Paling kurang pengen diterima kasihin, paling kurang, kudu itu. Coba kita berbuat baik sama orang, ya, kemudian kita orang itu nggak terima kasih sama kita, orang goblok buat, orang mau terima kasih gitu kan? Kata dia mah bener banget, iya kata dia. Kan kata agama mama kan enggak. Berbuat baik mah jangan ngarepin itu. Bahkan ngelarang kalau ngasih jangan diungkit. Tuh. Karena sifat mengungkit itu sifat baik bagi diri, sifat buruk bagi agama. Lah kata kita mah bener banget kan, gua ungkit. Kenapa lah orang gua yang berbuat baik sama dia? Lah bener. Cuman kebenaran yang untuk dirinya doang, kebaikan yang untuk dirinya doang. Nah ini diceritain biar orang kafir punya sifat itu. Iya, sifat baik yang ada dikasih sama Allah di tubuh ini, orang kafir punya. Kalau enggak dia nggak bisa ngebantu saudaranya, nggak bisa ngebantu temennya, nggak bisa. Tetap nantinya mah lu kudu terima kasih sama gua. Tuh. Hanya agama Islam yang berbuat karena Allah semua. Maka orang untuk mendapatkan akhlak agama ini atau akhlak karimah ini atau yang kita sebut Nur Muhammadi ini, untuk ngedapetin nurnya itu, akhlaknya itu, dari mulai ibadah, ya, mula-mula niatin karena Allah. Nanti dapat. Karena kalau udah dapat akhlak itu, baru dia emang orang yang karena Allah itu dia. Kalau kita makan lagi belajar, ya, lagi belajar ibadah karena Allah untuk ngedapetin akhlak. Yang karena Allahnya pisan mah itu yang disebut wali nantinya. Tuh. Makanya wali mah Bu, ya, kawin lagi karena Allah baik dia mah. Lah iya. Asal kawin lagi gue mah disuruh Allah katanya gitu. Nah dia mah bener ngomong begitu, nggak bisa ditiru itu, kita mah nggak bisa niru. Gitu. Romannya mah sama tapi beda. Kenapa? Dia ada tambahan akhlak rohaninya. Gitu. Nah itu supaya ingat ya. Nah, orang munafik yang masih ada kebaikan di dalam hatinya, kebaikan jasad itu masih bisa nyampur ke Nabi, tapi tetap
Maksudnya mah agar dia aman, agar dia dagangannya laris, laku. Itu kan begitu Nabi masuk ke Madinah, itu pasar ekonomi dikuasain Yahudi. Lalu salah satu sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, dia ngegelar pasar. Lama-lama ekonomi kerebut sama Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Pindah ekonomi ke umat Islam. Di situ mulai orang kafir, ya, orang-orang kafir yang munafik itu, ya, mulai itu adu domba. Tadinya mah enggak, ya, karena masih aman. Rupanya lah ini Islam, ngebangun Islam, ekonomi Islam nih, enggak ada riba. Kan tadinya mah ada riba Yahudi, ya, ada riba, ada rentenir, minjem 2 suruh bayar 4. Nah, begitu Islam ngebuka, nggak ada lah, kalah dia. Nah, mulai jahat. Ya, akhirnya turunlah ayat-ayat begitu jahat nih, turunlah ayat-ayat begini nih. Gitu. Ternyata kemarin ngedeket-deketin itu untuk keuntungan, ya, pribadi. Nah, makanya seperti orang yang bawa api, ya, terang di sekitarnya itu adalah kemaslahatan pribadi. Nah, itu. Nah, sekarang perumpamaan yang kedua, orang munafik diumpamain seperti hujan. Ini tafsiran sufi, ya, rada mirip dengan tafsiran akal yang biasa di dalam buku-buku tafsir. Tapi ini tafsirannya lebih dalam ke analisanya, ke rohani, ke hakikat istilahnya. Au kasoyibin, atau seperti hujan, minas samai, dari langit, pihi, kandungan hujannya ada zulumat. Kan ada kita ya, hujan langit gelap banget, ya, gelap geledeg sama kilat-kilatnya. Itu kan satu kejadian, hujan geledeg, kilat, gelap. Itu diumpamakan dalam ayat ini seperti jiwa orang munafik. Tuh. Nah, karena jiwanya begitu, maka kelakuannya yaj'aluna asabi'ahum fi adzanihim minas sawaiqi hadzarul maut. Dia menjadikan telunjuknya, jari-jarinya di situ, nutup telinganya karena takut kesamber kilat sama geledek. Itu. Kenapa? Hadzarul maut, takut mati. Pelan-pelan. Orang munafik diumpamain hujan, dia kayak hujan. Hujan yang bagaimana? Hujan yang kondisinya gulita, geledek, kilat. Artinya diri dia itu seperti hujan. Kalau tadi kan sebelumnya kan diri dia seperti orang yang nyalain api. Sekarang diri dia seperti hujan. Tapi hujan yang mengandung isi hujannya gelap, geledeg sama kilat. Jadi di dalam diri munafik ada gelap, ada geledeg, ada kilat. Gitu. Ini yang membuat dia tidak mau kesamber geledek kilat yang ada di dalam dirinya sendiri. Takut mati apa yang ada di dalam dirinya. Ya, nanti kita baca tafsirnya, cuman artinya dikasih gambaran umum dulu. Tapi di situ dikatakan wallahu muhitun bil kafirin. Lah, ada nenek anak tadi nggak ada. Masya Allah. Yakadul barku yakhtafu, kita artiin aja dulu ininya.
hampir barak itu, apa barak itu? Kilat itu menyambar mata mereka. Ulama alahum masyaufi, kilat itu ketika nerangin mereka, mereka jalan. Kan kita jalan gelap-gelap tuh, hujan tuh gelap. Kan kalau kilat pret, kelihatan kan jalan. Apa iya namanya? Trelep, iya. Pret makan tuh ya. Kilat, trelep gitu. Kan kelihatan tuh ya. Di jalan tuh. Lah kan udah hilang lagi. Wa idza azlama alaihim qamu, kalau udah gelap diem. Walau sya Allah la zahaba bisamihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah ilangin pendengaran dan penglihatan mereka. Enggak kudu dia nyari terang, trelep, jalan, pas gelap diem. Enggak kudu begitu. Di sekalian udah matanya sama pendengarannya dihilangin sama Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu itu. Lihat itu, ini namanya dalam balaghah tamsil. Tamsil itu dimana perumpamaan itu kompleks, gitulah bahasa kitanya. Kompleks itu banyak, bukan satu. Kalau Zaidun kal asad, Zaidun kal asad, Zaid seperti harimau, bisa jaah. Cuman atu yang diumpamainnya apa? Beraninya, bukan kukunya, bukan bulunya, enggak. Itu enggak diumpamain, enggak ditasbihin, serupain. Cuman satu, beraninya doang. Gitu. Nah, ini mah berurutan, tak? Dia kayak hujan, tapi hujannya hujan yang bagaimana? Hujan yang mengandung gelap, geledek, kilat. Lalu ada tamsilan kedua. Apa? Dia nutupin telinganya karena takut disambar geledek, takut mati. Nah ini banyak banget tuh. Nah maka kita coba bagaimana Al-Imam Ibn Arabi memberikan tafsir hakikat ini. Wazulumat. Kenapa dia seperti hujan yang mengandung gelap? Apa gelap itu maksudnya? Ya, dengerinnya ibu-ibu yang di belakang. Zulumat, apa itu zulumat? Di sini dijelaskan ada 3 makna zulumat sekaligus. Kita udah tahu ya, zulumat itu sifat buruk, udah begitu. Ya. Zulumat itu gelap. Gelap itu kosong. Kan kita kalau ditanya, lu tahu nggak? Gelap, berarti kan kosong itu, nggak tahu udah. Maka itu di Al-Quran diumpamain gelap itu temennya sama dengan maksud adamun, tidak ada. Sama dengan buruk. Buruk itu tidak ada terang, tidak ada baik. Gelap itu tidak ada terang. Tidak ada itu adalah karena tidak ada. Bukan tidak ada itu ada, justru ditiadakan adanya jadi tidak ada. Nah kita ini tidak ada, gelap, ama apalagi satu lagi, buruk. Allah ada, cahaya, baik, biadihil khair. Begitu susunan berpikirnya begitu supaya mudah. Nah, zulumat ini maknanya as-sifatu, bukan maknanya, perumpamaannya as-sifatu nafsiyah, an-nufsaniyah atau an-nafsaniyah. Sifat nafsu. Sifat nafsu ada 2 udah kan, syahwat dan godom. Itu udah kita ulang-ulang terus ya supaya jangan lupa. Nafsu itu ada ya ibu-ibu, ada nafsu syahwat dan nafsu godom. Godom itu apa bu? Marah.
Itu nafsu tuh. Itu Allah ngasih kita. Itu sifat dari tubuh keluar itu. Siapa ge itu punya. Wali ge punya, nabi ge punya. Nggak boleh hilang itu. Kalau hilang jadi blow on. Mau punya laki pengecut banget, nggak bisa marah. Bininya dicolek-colek, orang diem betakut. Mau gitu? Lah jangan. Punya laki kudu pemarah. Mau punya laki sahwatnya hilang. Orang diajak tidur pisan, lah nganggur meren. Lah iya. Makanya pas ibunya udah nggak mau ngeladenin, nah lo marah ge pas nyari lagi mah diladenin kagak. Iya, pas kawin mah katanya nafsu. Lah emang ada. Lah kalau nggak ada nafsu, nggak punya anak sama ibu ge meren. Ya, jangan salah paham. Wali mah nggak punya nafsu. Wali nafsunya full. Apa full? Maksudnya penuh. Iya full. Kayak sampai full begitu ya. Kayak full. Iya. Makin nabi, makin full nafsunya. Lah iya, makanya bininya banyak. Lah kalau bininya dikit, bagaimana sih ceritanya? Namun akhlak nuraninya itu yang mimpin gitu. Marah di tempatnya gitu. Naruh nafsu juga di tempatnya. Ini bapak-bapak takut sama bininya jajan sama siapa baik, nggak berani kawin. Iya. Dah ke situ mulu. Itu nafsu tuh. Ini supaya ingat nafsu tuh ada dua, syahwat dan itu tuh tumbuh dari jasad. Nggak bisa dipampat. Kalau dipampat meledak nantinya. Iya. Kedua, sifat nafsu berkaitan dengan perumpamaan ini. Asyukuku al-khayaliyatu wal wahmiyatu. Keraguan bersifat imajinatif dan ilusif. Apa bu? Keraguan yang bersifat imajinatif dan ilusif. Yang kering itu di bawah nasi itu kalau masak. Intip itu mah ya. Artinya kita yakin semua itu kadang punya pikiran ragu sama Tuhan. Ada kan? Ragu sama sembahyang, ragu sama kebaikan. Kita mau berbuat baik sama orang ragu. Itu. Ya, yang paling tinggi keraguan itu Tuhan adanya gimana ya? Klebat aja tuh. Itu bukan real hakiki, tetapi itu khayalan yang bersifat ilusi. Ilusi itu apa sih ilusi ya? Tahu bu ilusi? Iro kagak tahu ilusi. Apa ibu ini ilusi apa bu? Ya bayangan yang enggak jelas. Gitu. Itu suka hinggap. Itu termasuk makna zulumat itu. Zulumat itu kan kekosongan. Makanya orang kalau punya akhlak, jadi sifat dia akhlak yang ruh, itu hilang tuh. Gitu-gituan hilang. Bahkan keagungan Allah itu apa ya? Keagungan Allah itu masuk ke hatinya, jadi dianya kecil di depan Allah itu. Hilang itu. Ya. Nah, kalau yang masih ada zulumat, keraguan yang ilusif tadi itu muncul kadang-kadang. Udah sembahyang tiap hari ge, masih kelebat baik. Gua ngapain sembahyang ya? Masih ada begitu. Ini berarti ruhnya belum penuh. Enggak jadi-jadi.
Ibadahnya itu enggak jadi bikin nur rohani, enggak jadi. Tuh. Dah. Yang ketiga juga wal wasawisus syaitoniyah mimma tuhayyiruhum wa tuhishuhum. Bisikan setan. Bisikan setan yang dapat membuat mereka ragu. Mereka rasa jauh. Ya. Rasa tuhis itu rasa enggak nyaman, rasa enggak enak sama kebenaran, sama kebaikan. Itu bisikan setan. Itu makna zulumat tuh. Artinya begini, orang munafik di dalam dirinya ada sifat itu. Udah duduk ngaji di depan Nabi, udah keluar, timbul syukuk khayali, keraguan yang bersifat ilusif. Yang perlu diingat, meskipun ini ayatnya ngisahin di zaman Nabi orang munafik, tapi yang perlu kita paham, Pak, yang diceritain ini orang, baik itu kafir atau muslim, orang itu sama kalau nyerita tubuh. Pahamin baik-baik. Meskipun Quran itu cerita orang kafir, orang munafik, orang muslim, kalau nyeritain sifat buruk, itu namanya nyeritain sifat tubuh. Sama. Kita ini Islam rohaninya. Ada dua, Islam hakiki, Islam rohani. Islam majaji, Islam karena bapaknya Islam dan dia sholat. Tuh. Itu kalau udah begitu dia ngakui ada Allah, ada Nabi. Akalnya, tubuhnya kan akal kan tubuh. Tetapi hakikat rohaninya belum sempurna Islamnya. Ada Pak orang sholat, orang puasa, orang udah anulah, begitu mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, ya bisa pindah agama. Bisa. Gua kalau begini mau gua pindah agama, berarti selama ini agamanya belum jadi di rohaninya. Itu yang disebut al-Islamu hukmiyan, bukan hakikiyan. Itu kalau dalam kitab-kitab tauhid itu dibahas. Ada Islam hukmiyan, ada Islam hakikiyan. Nah, Islam hakiki itulah orang-orang sufi. Nah, kita ingin menjadi Islam hakiki, rohaninya Islam. Gitu. Sifat baik bukan hanya sifat dari jasad, itu mah manusia ge sama. Ya. Jadi nggak cukup kita punya ilmu, kita beramal, kita jadi ustadz, kita jadi ustazah, kita jadi kiai, kita jadi guru, nggak cukup. Itu mah semua atribut embel-embel, kepet, tahu kepet? Bukan kepet berak. Kepet apa namanya itu? Bukan kepet itu. Iya kan? Sepet ya. Jangan kepet, sepet gitu. Iya cuman hiasan. Hiasan aksesoris. Nah, apa namanya? Aksesoris. Ya. Iya kayak perempuan kan aksesoris, ada bros. Kan makin cakep tuh. Ada apa baik gitu. Nih, sorban ini aksesoris ini. Ya. Belum itu yang pakai sorban iblis. Lah iya jiwanya maksudnya. Itu cuman sepet tadi ya, sepet dah. Tuh. Makanya pembahasan hudalil muttaqin, ini kan lagi ngebahas hudalil muttaqin, udah selesai itu. Zalikal kitabu hudalil muttaqin. Al-Quran hidayah muttaqin. Muttaqin ini ruhiyah. Muttaqin itu nama gelar kemuliaan dari Allah untuk rohani, bukan jasad. Sapage yang jasadnya ada akhlak Nabi, namanya muttaqin. Di zaman Nabi disebut muttaqin, namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat tuh. Namanya tubuhnya beda-beda, tapi namanya satu, muttaqin. Terus dilanjutin. Banyak, ini mah kita sekedar sebut silsilah yang dalam tarekat lah, padahal banyak. Ya. Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Basri, kemudian Khubaib Al-Ajami,
Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Karhi, Sari As-Sakti, Junaidi Al-Baghdadi, terus Murad, Salim, terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus karena kotak tubuhnya beda-beda tuh, tapi mutakin semua tuh. Jadi mutakin itu bukan orang. Allah kasih ke beberapa tubuh banyak di dunia ini di waktu yang sama atau waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama. Jadi nggak boleh monopoli yang paling takwa di dia doang atau guru kita doang atau banyak. Tuhannya satu. Ilok Tuhan cuma bikin atu. Wah iya. Itu mah pemahaman emosional. Coba kata laki ini kalau ngomong di depan ibu ya, paling cakep mah elu neng. Ilok itu bener begitu sedunia. Bloon apa enggak tuh laki ngomong begitu? Coba kalau lakinya ngomong, neng di luar banyak buat yang lebih cakep dari lu, marah nggak? Siapa yang blow on berarti? Tuh kan, lah, dua-duanya blow on dah kalau gitu mah. Lah itu mah namanya emosi. Yang paling hebat mah bapak saya, yang paling hebat mah laki saya, itu mah emosi. Agama tidak demikian. Itu nanti disebut fanatik buta. Tuh. Tapi boleh ngomong begitu karena kecintaan. Kayak tadi laki sama bini, cuman lu doang neng. Pas di luar mah banyak ya. Genengan ada yang lebih cakep lagi. Tuh. Itu namanya realita. Makanya kalau bicara tentang Nabi Muhammad sepakat, yang kaya Nabi Muhammad cuman tunggal. Apa? Beliau aja, nggak ada. Yang lain pewarisnya. Tuh, maka ketika bicara nafsu, ketika baik itu bicara orang kafir atau bicara orang munafik, ketika bicara tentang sifatnya itu ada pada kita semua ada. Makanya coba kitab Tafsir Al-Jilani, Tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu juga tafsir sufi. Begitu penjelasannya. Lain sama tafsir bil ra'yi bil akli, kebanyakan tafsir ulama. Gitu. Nah, lalu di dalam diri orang munafik itu, di dalam hujan itu kan orang munafik. Di dalam diri orang munafik itu, ya, diumpamakan seperti hujan, selain gelap ada ra'ad. Ra'ad ini apa tadi? Gledek. Bahasa Indonesianya gledek ya? Ah? Petir. Petir. Kalau kilat bukan petir. Head deh. Waduh. Orang kan di Arab mengajinya nggak diterjemahin, udah pokoknya ro'ad sama barak aja. Dan terjemahinnya apa terjemahannya ya? Nah, di dalam diri orang munafik selain ada zulumat, zulumatnya sampai 3 jenis tuh. Itu kita gak ada itu. Ilok kita orang digoda setan, Bu. Udah digoda. Tuh. Itu namanya zulumat. Nah, yang kedua, ro'ad itu apa? At-tahdidul ilahi. Ancaman Tuhan. Kenapa? Orang munafik ngaji ke Nabi, ngedengarkan ancaman Tuhan, masuk ke dalam akalnya. Tuh. Kalau orang kafir mah emang udah nggak ngedengar sama sekali, karena nggak sama sekali masuk ke lingkungan Nabi, enggak, jadi nggak ngedengar sama sekali, nggak diumpamain hujan. Orang kafir mah, ya, ini mah orang kafir yang munafik, masih duduk di majelis Nabi, di masjid Nabi, maka ngedengar ancaman ilahi. Wal wa'idil qahri al warid fil Quran wal ayat wal athar al masmu'ah wal musyahadah. Dapat kilat. Petir, ya. Gledek. Ya. Ini kalau ro'an yang berbunyi ya. Gluduk gitu ya. Geluduk dah. Iya, geluduk kan. Ro'ad geluduk. Ya.
Ini gludug. Kalau hujan kan gelap, gludug tuh, gludug, udah enakan gludug dah. Sayanya bingung, petir sama kilat kayak sama gitu. Nah, gludug itu yang berbunyi. Nah, itu orang munafik itu di dalamnya kan ada zulumat tadi tuh, yang tiga sifat tuh. Yang kedua, gludug itu diumpamakan apa? Ancaman ilahi. Tuh, tahdid wal wa'idil qahri, ancaman yang bersifat pemaksaan dari Allah. Ancaman yang nggak bisa ditolak, begitu qahri. Ya. Itu di mana adanya? Yang ada di Quran dan di ayat-ayat atau di asar di alam ini yang didengar dan yang dilihat. Mungkin dia ngikuti Nabi, dia menyaksikan keterangan dari Nabi di Al-Quran dan hadis tentang ancaman Allah, baik yang dijelaskan di ayat tersurat atau yang terjadi tersirat. Udah paham tuh orang munafik karena ngaji. Itu ada itu dalam dirinya. Khayalnya ada, nafsunya ada, gludugnya juga ada. Kalau orang kafir mah udah nggak ada gludug pisan, orang nggak ngaji, gludugnya kayak udah kagak ada, udah yang ada zulumat doang. Dah. Mimma yukhawifuhum fayafidu adnan kisari anna adnan kisarin likulubihim taghiyah wan hizamin linufusihim al-abiyah. Nah, gludug itu, ancaman-ancaman itu tadi yang membuat mereka takut, sehingga membuahkan apa? Kesedihan hati mereka. Padahal hatinya hati yang membangkang, dan ada kelemahan, kekalahan bagi jiwanya yang membangkang juga. Abiyah dengan togia sama. Artinya begitu di dalam diri orang munafik itu udah ada nafsunya tetap gelap, nggak ada, belum dapat nur rohaninya, nur kasbinya. Yang ada juga kan nur jasad, kebaikan maslahat, udah itu udah ya, kita udah muter-muter ya, udah diulang-ulang neranginnya tuh ya. Nah, tambah lagi dia dapat ilmu tuh dari Nabi ya, itu yang membuat jadi di dalam dirinya itu ada pertentangan gitu ya antara dua itu, nafsunya yang masih full ya, dan ilmu dia yang dapat dari Nabi itu kayak geledek di dalam dirinya tuh, padahal nafsunya tetap menolak gitu. Nah, yang ketiga barak. Apa barak tadi? Kilat, halilintar. Udah kilat aja, masa habis geledek kok halilintar loh, manjul gajlok amat tadi tuh petir sama udah geledek dah, geledek. Kemudian barak itu apa? Barak itu trelep tuh, yang trelep tuh kilat, barak tuh. Huwallami lawami unuriyah, apa? Trelepan cahaya. Udah trelepan aja dah. Lawame itu, lawame itu kan mengkilat, kan trelep kan begitu kalau mengkilat ya. Watanabu, apa itu maksudnya? Tanabuhat ar-ruhiyah, kesadaran jiwa. Ada kesadaran kapan? Inda sima'il wa'di wa tadzkiril ala'i wa nu'ama, ketika mendengar tadi kan, kalau geledek kan tadi, gludug kan tadi itu mendengar ancaman, kan agama itu isinya wa'id dan wa'ad. Nah, orang munafik itu ngedenger di dalam agama ada wa'id, ancaman, ada wa'ad, janji. Nah, janji bagi dia itu seperti kilatan. Ya, kebayang dikit, ya Allah, iya ya, nanti di surga, kata agama. Kan itu kayak kilat, cuman tumbuhnya. Kesadarannya itu kayak kilat, bentaran doang, trelep, udah. Itu menggakudu orang munafik. Kita kapan begitu? Lagi sadar mah dia pisan. Lagi lupa mah udah apa baik. Nah, itu namanya jiwa munafik. Makanya kan kata Nabi, ayatul munafik, sifat munafik itu ada pada kita, bukan pada orang kafir aja, orang muslim nggak ada gitu. Nah,
ketika dia mendengar janji dan penyebutan nikmat-nikmat, mimma yutmi'uhum wa yurjihim, ini yang membuat dia jadi kepengen. Nanti saya disiksa di sana ya, pengennya mah di surga. Itu ada itu suara itu muncul karena ngedenger, karena duduk nyampur sama Nabi, kan ngedenger. Jadi ada dua ya, ada zulumat, kegelapan, keraguan, ada geledek sama kilat, ada janji dan ancaman yang didengar dari nyampur sama sahabat Nabi. Inilah orang munafik itu. Dirinya seperti hujan yang mengandung itu. Paham ya, Bu? Ya. Dua aja syaratnya, paham, Bu? Diem, jangan tidur. Ini mah diem tidur terus. Kebangetan diem tidur. Ya. Tidur aja udah hilang tuh. Ngomong aja dikit nggak nyambung, pahamnya salah nanti. Dah, ini perumpamaan au qasaibi minas samai fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Sekarang kenapa yaj'aluna asabiahum fi adzanihim minas sawaki hadaral maut? Dia tutup telinganya itu karena takut samberannya. Samberan apa tuh? Dua, samberan geledek sama samberan kilat. Dua, samberan ancaman sama samberan janji. Maka itu sebab dia tutup telinga. Tutup telinga ini musyabbih, perumpamaan. Lalu apa yang diperumpamakannya di dalam diri orang munafik itu? Katanya dia nutup telinga takut kesamber, nanti samberan mematikan dia. Nah, ini kan ada tamsil lagi di sini. Apa? Nutup telinga, takut disamber dan nyebabin mati. Tamsilnya 3 tuh. Tasbihnya tuh 3. Tuh. Apa ini? Kan tadi udah orang munafik tuh kayak hujan yang mengandung tadi tuh ya. 3 tuh. Zulumat, ra'ad, barq. Dia tutup telinganya. Apa maksudnya tutup telinga? Ya tasaghaluna anil fahmi bil malahi wal malaib an simai ayatil wa'id. Ya tasaghaluna anil fahmi. Dia ogah paham. Padahal udah paham tuh, tapi dia coba untuk dia buang. Dia lupain, dia tutup. Supaya nggak masuk ke pikirannya, nggak masuk ke akalnya. Jadi yang ditutup bukan telinga, itu perumpamaan, adalah akal jiwanya. Supaya suara ya yang ada di dalam diri dia itu ancaman janjian yang dia dengar dari Nabi. Ya, kita kan begitu. Kita kalau mau maksiat, kita ingat kan ilmu, ingat ngaji. Waduh, nggak boleh. Tapi kita tutup tuh suara itu. Udah, karangge gua dah maksiat nanti mah berhenti. Tuh. Itu namanya jiwa munafik. Langgak kudu orang kafir. Ya. Itu sebab orang sufi itu memandang manusia itu tetap mesti dimuliakan kafiran atau musliman. Gitu. Kita cerita wali-wali dulu, jangankan Belanda katanya anjingnya dihormatinya, karena makhluk Allah itu. Para wali itu ngelihatnya yang bikinnya Allah. Made in Allah lah, emang siapa? Ya. Dah. Dengan apa dia menyibukkan dari paham itu, menutup paham itu? Bil malahi wal malaib. Tuh, dengan berleha-leha dan bermain-main. Akhirnya apa? Dia nyampur sama golongan kafirnya. Udah ada dia tetap main judi, tetap main perempuan, tetap minum. Untuk apa? Untuk nutup suara yang udah didengar sama dia, ancaman dan janji. Gitu. Dari mendengar ayat ancaman. Likaila yanja'u fihim fayaqta'uhum anil ladzati tabi'iyah bihammil akhirah, agar tidak sukses suara yang dia dengar tuh ancaman itu tuh, kilat sama geledek tadi itu,
pada diri mereka sehingga nanti memutuskan dari mereka itu kelezatan diri dia, tabiat dia. Habis minum, zina, mabok, apa itu kan kelezatan tabiiyah, kelezatan jiwa, apa diri tuh. Bihamil akhirah, dengan pikiran akhirat, beban pikiran akhirat. Kan itu ancaman dan janji kan di akhirat. Lah itu kan jadi nyetop dia untuk berbuat maksiat. Maka itu apa, ditolak itu suara ancaman janji yang bergejolak dalam dirinya tuh. Dengan terus dia laksanain maksiat itu. Itu orang munafik. Makanya selanjutnya kan ayatnya kalau Allah pengen hilangin pendengarannya, artinya udah sama sekali nggak takut, nggak apa, nggak ada suara itu, kayak kafir bener udah. Ya, kalau munafik mah kan masih. Tetapi ketika pada awal-awal kita membaca bahwa munafik asyaddu minal kufur, orang munafik lebih berat, lebih buruk dibanding orang kufur. Orang kufur mah udah memang udah sama Nabi putus tus udah. Ini mah enggak, putus kagak, nyambung kagak. Nah ini ya, izil inqita, karena keterputusan disebabkan pikiran ancaman dan janjian tadi memutuskan kenikmatan nafsu dia, ya, anil lazatil hasiyah, dari kelezatan diri, indra, tubuh, rasa ini, huwa mautuhum, itu kematian bagi mereka. Orang kafir kan surganya dunia, orang kafir surganya minum, arak, zina, ya, udah. Ini dia takut mati, ya, takut mati, takut enggak melakukan itu lagi. Jadi dia nutupin kuping itu, takut disamber karena takut mati, takut suara ancaman dan janjian yang dia dengar dari Nabi, takut matiin keinginan dia untuk menikmati nikmat dunia. Nah, gejolak ini itu gejolak dalam diri orang munafik. Itu diumpamakan soib, seperti hujan. Dengerin ya Bu, ini nerangin apa semangat gerah-gerah tuh, ya. Nggak tahu ibu-ibunya anu be. Wallahu qadirun alaihim, dan Allah mampu, ya, kepada mereka itu orang munafik. Qati'un iyahum antil kalazzatil ma'lupati bil mautit tabi'i. Padahal Allah mampu, ya, untuk mereka itu memutuskan mereka dari kelezatan yang biasa mereka lakukan itu dengan mati bener. Padahal kalau Allah matiin, nggak ngerasa bener-bener, udah nggak ngerasain nikmat maksiat itu, ya. Kalau Allah mau matiin bener, mati gitu, ya udah, nggak ngerasain nikmat dunia. Ini mah dia ketakutan nikmat dunianya hilang dengan ilmu yang udah dia dapat gitu, tentang ancaman dan janjian dari Nabi. Yakadul barku, hampir petir itu, ya, petir ya, kilat yang nerelep, apa kilat ya. Hampir kilat itu alami an-nur itu, apa kilat itu? Terelepan pikiran baik, ya, an-nur itu kan sifat baik. Sifat baik yang ada dalam tubuhnya ditambah lagi ngedenger ancaman dan janjian dari Nabi, kan itu ada itu cahaya itu, cahayanya cuman relep doang, relep gitu. Yakhtafu absarahum, hampir kilat tadi, terelepan baik itu menyambar mata mereka, ya. Nah, di sini masih dianggap oleh Imam Ibnu Arabi masuk ke dalam tamsil. Jadi mata di sini ai uquluhum, mata akal, mata pikiran, ya. Al mahjubatu bin nuas, yang terhalangi dengan ngantuk. Maka jangan ngantuk, jadi akalnya ketutup, nggak masuk tuh ilmu tuh. Dari apa ketutupnya?
An-nuril hidayah wal kasyaf, dari cahaya hidayah masuk ke pikiran, wal kasyaf dan paham. Tuh. Izil aqlu basarul qalbi, karena akal mata bagi hati. Hati kan enggak di dalam. Bagaimana dia mendapatkan informasi? Dari akal. Kalau mata itu adalah alat kepala, mata kepala kan disebutnya. Kalau mata hati, akal dari akal. Akal kan di sini mah aplikasinya. Akal di sini sebetulnya. Ya. Taib. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika menyinari mereka, apa tuh? Kilatan baik tadi itu. Masyaufi tarakku wa qaribu min qabulil haq wal huda. Mereka rohaninya naik. Tuh, tarakku naik rohaninya. Dan hampir dekat kepada mendapatkan hak dan hidayah. Hampir, kalau dekat Nabi, hampir. Nanti asal nyampur lagi, bergejolak lagi hatinya tuh. Gitu. Itu sebab di dalam tasawuf itu ada yang namanya suhbah, ya. Dekat guru, cinta guru, itu supaya memantapkan rohani. Itu sebetulnya. Gitu. Nah, pas guru nggak ada, satu-satunya ilmu. Nah, ilmu nggak ada, adat dah digedain. Ya. Nah, ini apa namanya, sifat di dalam jiwa. Walau sya'allah, kalau Allah mau, la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Allah budegin, Allah butain, begitu kalau bahasa seremnya mah tuh. Allah hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Apa? Itu kan masih tasbih. Maksudnya apa? Apa ya, mana? La tamasa, Allah redupkan. Thomas itu redup, hapus. Afhamahum wa uqulahum, pahamnya dan akalnya. Pahamnya kagak sampai. Akalnya udah nggak mikir. Kalau Allah mau biar katanya duduk dengan Nabi, hilang pisan, nggak ada itu. Kilat-kilat kagak ada. Ini masih ada kilat-kilatnya orang munafik. Ini diceritain oleh Allah. Nabi tahu jadinya kan diri jiwa orang munafik. Wa maha nuros tidadihim, bahkan Allah hapus cahaya fitrah mereka. Kalau perlu sifat baik yang ada di tubuh Allah hilangin pisan. Coba manusia ini, Bu, ya Bu, manusia kan tubuh nih, fisiknya nih, ya Bu, fisik kita ini tubuh itu sama dengan semua binatang, bukan satu, sama dengan semua sifat binatang. Cuman untuk jadi simbol lambang dua, binatang buas dengan binatang kan binatang buas kan macam-macam, binatang ternak juga macam-macam. Cuman diambil lambangnya oleh orang sufi. Kalau binatang buas anjing, kalau binatang ternak babi. Gitu. Itu nafsu namanya tuh. Nafsu jadi dilambangkan oleh orang sufi anjing, dan itu sebetulnya kiai dulu kalau ngomong anjing, babi itu ngomelin bukan ngomelin kita. Lah kita mah jasad. Cuman sifat dari jasad, ada sifat anjing, ada sifat sama godaan itu. Maka itu kalau ngebahas setan, anjing dan babi, itu bukan ngomong kotor, tetapi ngomong hakikat sifat manusia, guru dengan muridnya. Lah kalau kita mau ngomong begitu sama dengan omongan orang gangster, orang jalanan. Ya kan orang jalanan itu gangster, tahu gangster, Bu? Iya, anak jalanan itu yang tukang berantem kan kalau ngomong anjing, babi. Lah, kalau kita nular-nular begitu mah kita mah sambil marah ngomongnya. Emang yang keluar anjing sama babi dari mulut kita. Sifat kita itu. Di dalam tasawuf itu penuh cerita al-khinzir wal qalb wa syaitan. Gitu. Nah, itu nur istidad tuh.
Nur istidad ada sifat baik. Kalau mau Allah ilangin pisan. Lah kalau hilang, ya Allah Pak, manusia ini, dengerin Bu, manusia ini kalau sifat fitrahnya dicabut, wih lebih binatang daripada binatang itu. Ya, maka apa kata Al-Quran? Wahum kal an'am bal adol. Dia kayak binatang bahkan lebih bahaya. Ya, itu manusia. Karena manusia mah bisa apa baik. Ya, ya Bu. Laki-laki buaya bisa. Lah, bisa laki-laki mah. Ular bisa. Kucing bisa. Ya, asal ngumpet-ngumpet dari ibu itu kan kayak kucing. Ngeong tuh. Asal nggodain wadon baik kan buaya tuh. Apa be bisa? Iyalah. Kita melengkap manusia mah alhamdulillah Pak. Lah, mau jadi apa ge? Kalau diambil sifat maslahat untuk dirinya, udah nggak ngelihat siapa-siapa udah. Kan ada orang udah nggak ngelihat masjid, nggak ngelihat musola, nggak ngelihat ustad, nggak ngelihat, ya udah ngelihat siapa-siapa. Ya, dianggapnya udah semuanya binatang, belon dianya binatang. Gitu. Kalau orang masih ada ngehargai orang, tempat, itu kan masih ada nur istidadi namanya. Kan ada orang sama orang tua ge Pak, bisa nampar kan ya? Itu bagaimana ceritanya? Itu nur istidadinya hilang. Di mana dulu saya lagi ngaji ada anak bawa golok mau motong ibunya. Kenapa? Pengen beli motor. Wah, lari ibunya. Kata saya, ilok saya masuk dibacok. Saya masuk ge. Untung nggak ngebacok. Ya. Bukan nggak ngebacok. Rupanya goloknya di dapur udah ketinggalan. Lah udah begitu nggak ngeliat siapa-siapa. Nah itu namanya dicabut tuh. Sifat baik yang di tubuh ini udah. Kalau di rohani mah udah jangan ngomong, karena cahaya rohani itu yang disebut akhlak karimah, Nur Muhammadi itu mah upah untuk orang yang beribadah karena Allah. Karena kalau enggak karena Allah, karena yang lain, dicumponi nama Allah langsung. Lu berbuat baik pengen apa? Pengen diterima kasihin. Banyak orang yang terima kasih. Dapat udah kan? Udah jangan pengen yang lain. Pengennya itu. Pengen dianggap tinggi dikasih. Gitu. Cuman enggak kebawa ke akhirat. Dan ternyata begitu dia mau berbuat baik dengan orang nggak bisa. Karena nggak punya. Lah orang nggak punya nggak bisa ngasih. Orang punya sayang, nyayangin. Orang punya sabar, nyabarin. Itu namanya ngasih sabar. Nih ibu-ibu nih, pengen anaknya sabar. Ya, anaknya kecil umur 2 tahun, 3 tahun, pengen supaya dia punya sabar. Ibunya ngasih sabar. Apa ngasih sabar? Sabarin dia. Nah, kita nyabarin anak, itu namanya kita ngasih Ini mah dimarahin. Sabar loh. Itu ngasih apa namanya, Bu? Itu ngasih nggak sabar. Ngomongnya mah, yuk sabar apa lo? Pengajuar buat anak siapa sih lu? Coba anak dia pakai ditanya anak siapa? Lah iya, lah beranak susah-susah, ujung-ujungnya ditanya anak siapa lo? Dikatain setan, lu lah jadi setan anaknya ntar. Tuh, itu ya apa yang keluar tuh? Yang keluar lah itu sifatnya. Nggak bisa ngasih sabar kalau nggak punya. Lah ibu-ibu kalau nggak punya duit bisa ngasih? Lah bagaimana? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Orang punya sayang ngasih sayang, orang punya sabar ngasih sabar, orang punya maaf ngasih maaf, orang punya baik bersangka baik. Udah, itu namanya ngasih. Ini mah ibu-ibu ngomong, gua kurang bagaimana sabar bang? Lah emang kurang. Gua udah ridho bang sama lo. Pakai kawin lagi lu bang, boyo. Ini mah misal. Iya pakai di aku itu. Lah orang kagak punya di aku. Nah itu namanya kita kenal sifat baik tapi kagak punya. Gitu. Nah, tadi nih, kalau Allah mau Allah hilangin pendengarannya, artinya pemahamannya,
dan Allah hapus cahaya istidad tuh. Kama lil parikil awal falam yata'atsaru bisima'il wahyi aslan. Seperti golongan yang pertama, enggak kepengaruh pisan ngedengar wahyu. Siapa golongan yang pertama ini? Ini kembali kepada pengajian pada mula-mula. Lupa udah. Kelompok pertama kafir. Nih saya ingetin nih. Kita pertama itu ngomong huda lil mutakin. Saya ingetin lagi nih. Ya, emang capek Bu ngaji ini. Saya gak capek yang nerangin. Karena isinya penuh, berat. Neranginnya gak capek nih. Ya. Saya ingetin yang pertama nih. Di ayat hudalil mutakin kata Allah memberi hidayah kepada orang yang takwa. Mula-mulanya Imam Ibnu Arabi ngebahas siapa takwa itu. Akhirnya dibahas begini oleh Imam Ibnu Arabi. Orang ada 7 macam. Tetapi 7 itu dibagi 2 kelompok dulu, kelompok besar. Kelompok suada, kelompok askia. Kelompok yang berbahagia, kelompok yang celaka di akhirat. Kaitannya di akhirat. Ya. Nah, kelompok suada yang bahagia ada 2 golongan besar. Ini belum ngitung 7-nya belum. Ini dibagi dulu. Ada 2 golongan besar. Yang pertama ashabul yamin. Orang golongan kanan. Yang kedua as-sabiqunal muqarrabun. Jadi apalannya ngajar namanya ngaji. Ya. Makanya saya bilang nyuruh megang kitab jangan bengong kayak laler. Laler bengong enggak? Tuh. Suada ada 2. Ada ashabul yamin orang kanan, ada as-sabiqun al-muqarrabun. Wali ini. As-sabiqun al-muqarrabun wali. Nah, askia ada 2. Yang pertama orang kafir, tuh yang disebut tadi. Tidak seperti golongan yang pertama, orang kafir yang udah nggak kepengaruh ngedenger wahyu udah. Makanya di dalam Quran itu sedikit cerita orang kafir karena a'angzartahum lam tungzirhum. Diomongin nggak diomongin udah nggak bakal iman, udah berhenti Muhammad stop. Ya. Nah Allah ceritain tapi orang munafik banyak banget ayatnya tuh karena problemnya banyak tuh. Nah udah askia ada 2 orang yang celaka, orang kafir dengan orang munafik tuh. Jadi orang ada 7 macam, 2 udah golongan celaka, kafir dan munafik, tinggal 5 ini ada di orang muslim, orang mukmin. Orang 5 ini terbagi 2 tadi. Golongan kanan dan golongan muqarrabun wali. Nah, golongan kanan ada 3 tingkat. Pasti lupa karena banyak banget anunya. Kalau nggak ditulis mah. Golongan kanan ada 3. Yang pertama ahlul fadl war rahmah. Orang yang rajin ibadah, ilmunya ada, juhud ahli ibadah, tapi dia pengennya surga aja. Karena wali mah udah nggak pengen surga, pengennya Allah aja. Makanya diumpamain wali itu seperti ini Bu. Wali itu seperti bini yang ama laki nggak pengen duitnya, nggak pengen rumahnya, pengennya lakinya baik. Bagian gua sama laki nggak punya apa-apa asal rumah gede, mobil enak, makan kenyang, udah bagian. Iya. Nah, karena ada orang sama laki pengen duitnya doang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang. Bukan sekedar ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Bukan ditendang doang, piring melayang, gelas melayang, sampai dikatain pala lu peang. Orang ibadah kepada Allah ada pengen surga doang, nggak pengen Allah. Ini disebut ahlul fadli war rahmah. Ya. Dan yang kedua adalah
ahlul rahmah saja. Ya, atau yang pertama ahlul fadl, yang kedua ahlul rahmah. Orang yang tetap menjaga kebersihan nafsunya, kebersihan hatinya. Ini kalau kita mau realkan, ini adalah orang yang masuk tarekat, yang kalau direalkan. Karena dibedain sama orang-orang sufi itu, ketika ngebagi orang dibedain sama ahli ilmu, sama ahli tarekat. Dan yang ketiga ini ahlul afu, orang yang masuk ke dalam ampunan Allah. Itu umumnya orang Islam, entar sembahyang, entar maksiat, entar ngaji, entar maksiat, campur-campur amalannya. Ini termasuk orang yang masuk ke dalam kategori orang yang takwa, yang mendapat petunjuk Al-Quran, yang dapat syafaat Nabi. Jadi ada 3 itu, orang ahlil kanan gitu, orang kanan, ahlil fadl, ahlul rahmah, ahlil afu kalau mau disingkatnya. Ahlil fadl, ahlul rahmah, ahlul fadl. Orang sufi punya istilah, apa itu fadl, apa itu rahmah ya. Dan kalau afu adalah golongan orang yang diampuni oleh Allah. Nah, ini golongan kanan, artinya orang taat secara umum. Yang kedua golongan muqarrabun. Golongan muqarrabun ada 2. Ada mahbubun, ada muhibbun. Muhibbun dulu. Ada pencinta Tuhan, ada kekasih Tuhan. Muhib pencinta, mahbub kekasih. Kalau pencinta adalah orang yang mujahadah. Ya, ini kalau di dalam tarekat ini orang yang sudah tinggi ketakwaannya. Dan yang mahbubun ini baru para aulia, para anbiya, para kutub. Tuh jadi 5 tuh. Ya, 2 itu orang kafir, yang 5 orang mukmin. Orang 5 dibagi 2. Ada ahlil yamin, ahlil fadl, ahlul rahmah, ahlul afu. Dan yang 2 ini adalah orang yang para aulia. Ada muhibbun, ada mahbubun. Tuh, jadi saya terangin semua. Padahal yang mau diterangin di sini adalah tidak seperti golongan yang pertama, apa? Kafir. Dia emang udah nggak kepengaruh sama mendengar wahyu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu terhadap segala sesuatu. Apa segala sesuatu ini? Asyai'u al-mawjudu al-kharijiyyu al-wajibu wal mumkinu. Wal mawjudu dhihniyul mumkinul mumtani. Allah kepada segala sesuatu maha kuasa. Apa? Sesuatu yang ada di luar. Maksudnya yang ada di luar ini di mana? Ini istilah filsafat. Artinya yang ada di dunia sini. Ya, khariji. Karena dakhili itu di dalam sifat Allah. Khariji Allah ciptakan di alam ini, jadi khariji. Al-wajibi wal mumkini, yang wajib dan mungkin. Ya. Baik yang wajib dan yang mungkin. Yang mungkin ini siapa? Manusia. Ya. Manusia mungkin, makhluk. Ya. Dan yang wajib, wajibnya wajib mungkini, tapinya bukan jaizi. Ya, wajib yang mungkin, wajib yang jaiz. Gitu. Kemudian dan maujud dzihni. Ya, ini wajib menurut akal maksudnya. Al wajib menurut akal, tapi mungkin itu wajib yang mungkin. Wajib menurut akal. Ya. Artinya apa wajib menurut akal? 1 + 1 2 wajib menurut akal. Hidup ini mati, itu akal udah nerima. Segala sesuatu ada asalnya, itu akal. Itu kan wajib. Ya, kita lahir dari ibu dari ibunya ibu, itu kan wajib tuh. Nah, yang mungkin itu adalah sifat kita ini, sekilas saja karena panjang ini. Sebetulnya pada awal-awal pengajian udah saya ceritakan tentang kita ini mungkin. Ya. Taib. Dan wujud dzihni,
ada tapi dalam bentuk pikiran. Itu juga mungkin. Dan mumtane itu terhalang, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa seperti paham, pikiran. Kalau Allah ilangin bisa aja. Kalau Allah ciptain nggak ada asalnya bisa aja. Ya kan, Nabi Adam nggak ada bapak sama ibunya, Nabi Isa nggak ada bapaknya. Lah kita ada bapak ada ibunya, itu bisa aja. Gitu. Huwal ma'dumu mana? Izillah syai'. Iz alla syai', karena sesuatu yang tidak ada. Atau iz alla syai', la syai' itu karena yang bukan sesuatu. Ya. Huwal ma'dumu sirf. Sama sekali tidak ada. Kenapa Allah bilang begini? Iza arada syai'an ala kulli syai'in. Sesuatu itu apa maksudnya? Sesuatu itu ada dua. Sesuatu yang ada di dunia ini ciptaan, sifatnya mungkin, yang wujud, yang ada. Atau sesuatu yang ada tidak kelihatan, pikiran, gitu, pemahaman, itu kan tidak ada. Ya. Sama, sesuatu juga ada dua. Apa? Kita ini sesuatu yang kelihatan, jin sesuatu yang nggak kelihatan, tapi ada, kayak pikiran. Gitu. Itu namanya sesuatu. Karena kalau yang bukan sesuatu nggak ada. Artinya tidak ada di luar ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah namanya sesuatu. Ya, dalam menurut Al-Quran itu. Nah, tidak ada yang Allah ciptakan. Itu sebab al-ma'dumus sirf. Tidak ada murni. Alladzi laisa fi dzihni, di dalam pikiran nggak ada, fil kharij nggak ada di luar ini. Itu nggak ada namanya. Lakin ta'alluqul qudrati bihi khassasahu bil mumkin wa akhraja anhul wajib wal mumtani bidalil aql. Kekuasaan Allah bergantung kepada sesuatu yang dikhususkan mungkin. Ya, tetapi yang wajib dan yang mumtani itu keluar dari situ dan dengan dalil akal. Tadi sudah 1 tambah 1 2. Kita berasal dari mana? Itu akal. Kalau Allah ilangin bisa. Gitu. Ini kita selesaiin aja ya, supaya bulan depan insya Allah jika panjang umur kita ke ayat baru, gitu maksudnya. Wa hadza akhirul kalam fil asnafis sab'ah ala sabilil ijmal. Ini adalah akhir pembicaraan tentang 7 orang golongan tadi tuh yang tadi saya sebutin tuh. Ya, saya ulang lagi nih. Saya sebutin 7 itu siapa-siapa? Ahlul fadli, ahlur rahmati, ahlul afwi, al muhibbun, al mahbubun, kemudian al kafir, al munafiqun. Kafir, munafik, neraka selama-lamanya. Yang 5 diampun oleh Allah, bahkan ada yang langsung ke surga. Inilah yang dapat hidayah dari Allah melalui Al-Quran. Tuh, selesai bicara tentang 7 golongan ini secara ijmal. Wa fassala baina fariqail asqiyai, tetapi Allah membedakan antara 2 golongan yang celaka itu. Wa aujaza dzikrul fariqil awal, Allah persingkat cerita tentang golongan yang pertama, orang kafir, singkat. Wa a'radu anhum, dan Allah berpaling dari mereka, udah nggak diceritain banyak-banyak. Karena tadi nggak berguna, udah diperingetin juga nggak. Izil kalamu fihim la yujdi, karena ngomongin mereka nggak ada manfaatnya, kata Allah. Kata tafsiran ini. Wa balagha fi dzikril fariqis tsani, tetapi Allah berlebihan menyebut golongan yang kedua, orang munafik. Banyak banget perumpamaannya tuh. Wa zammahum, berlebihan dalam mencacinya. Wa zammihim wa ta'yirihim, dan memburukannya. Wa takbihi surati halihim, dan memburukan bentuk perilaku mereka. Wa tahdidihim, dan mengancamnya. Wa ibadihim, dan menjauhkannya. Wa tahjini sairihim, dan tahjin itu tal'im, laim, ya, mengkejikan perilakunya, artinya memandang keji perilakunya. Wa adatihim, dan adatnya. Kenapa terlalu banyak Allah bicara dan Allah
hinanya Allah, cacinya Allah, burukannya, liimkani qubulihim lil hidayati wa zawali maradihimil arid, karena mereka itu mungkin nerima hidayah dan mungkin hilang penyakitnya yang bersifat yang bersifat temporal itu. Udah nggak ngerti dah saya kayak ngomong itu mah. Wasti'ali nuri qaraihim bimadadi taufiqil ilahi, dan mungkinnya menyala cahaya karakter tabiatnya itu qaraih ini tabiat bimadadi taufiqil ilahi, dengan bantuan taufik Allah. Mungkin aja orang munafik itu hampir dapat hidayah. Wa asa at-taqri'u yuksiru a'wada syaqaimihim. Ya, boleh jadi penghinaan Tuhan itu menghancurkan diri. A'wad itu aid itu artinya unggukan, artinya diri. Ya, syaqaimihim, syaqaim itu syakimah, yakni tabiat mereka. Syakimah itu sajiyah, sifat. Syakim atau syakman itu adalah tabiat, karakter artinya. Ya. Wat taubih, dan pemburukan Allah itu yuqli'u usula radzailihim, mencabut akar sifat buruk mereka. Patatazakka bawatinuhum, maka jiwa batinnya menjadi bersih suci. Wa tatanawwar qulubuhum, hatinya mendapat cahaya binuril iradah, dengan cahaya kehendak Allah. Kalau Allah nggak ada kehendak, nggak bisa. Allah qadir, tapi Allah punya iradah. Ya, ini dibahas kalau dalam ilmu tauhid itu muter-muter itu dibahas tentang bainal iradah wal ridha wal fi'il. Ya, apa tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Payasluku tariqal haq, dia boleh jadi bisa menempuh jalan kebenaran. Wala ala muwada'atul mu'minin wa mulatafatihim iyahum wa mujalasatihim ma'ahum tastamilu tiba'uhum patuhiju bihim mahabbatu ma wa syauqan talinu bihi qulubuhum ila zikrillah. Semoga muwadaahnya orang mukminin. Apa muwadaah itu? Berkongsinya orang mukmin, berlembut-lembutnya orang mukmin kepada mereka, duduk barengnya orang mukmin kepada orang munafik. Mudah-mudahan membuat karakternya condong, sehingga di dalam dirinya bergejolak cinta tertentunya itu, rindunya yang membuat hatinya lembut untuk bisa mengingat Allah. Wa tanqadu bihi nufusum li amrillah, akhirnya hatinya tunduk kepada perintah Allah. Artinya Allah banyak cerita begitu disampaikan sama Nabi kepada mereka, akhirnya orang mukmin tetap memperlakukan dengan baik. Semoga ada yang baik. Kan ada dari orang munafik yang benar-benar Islam, ada, tetap ada. Nah, itu sebab faedahnya Allah menyebut banyak orang munafik di Al-Quran, karena berharap ada yang, ya, itu akhirnya jadi patokan. Itu Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, emang Nabi nggak tahu kalau di mereka ini ada orang kafir yang nyusup menjadi munafik? Tahu. Sayyidina Umar minta, sebutin dong namanya atu-atu, saya penggal aja. Dia mau dipenggal aja dia mah. Kata Nabi, jangan. Kalau dibunuh, nanti di luar ngomong Muhammad ngebunuh sahabatnya. Itu Nabi tuh. Ya. Bunuh aja kata Sayyidina Umar, jangan. Nanti di luar, ya orang mah di luar nggak tahu apa-apa, kan fitnah aja. Dikiranya Nabi ngebunuh temennya, sahabatnya. Udah biarin aja. Dan ya, nah ini faedahnya salah satunya. Fayatubu wa yaslahu, maka mereka tobat dan mereka menjadi orang soleh. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ada di dalam kerak di bawah dari api neraka. Walan tajid lahum nasira, mereka tidak ada yang mendapat pertolongan nanti di akhirat, illa kecuali alladzina tabu, orang munafik yang sudah tobat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa atasamu, dan berpegang teguh billahi kepada Allah, wa akhlasu dinahum, dan ikhlas kepada agama mereka lillah,
karena Allah. Faulaika, mereka itu ma'al mu'minin, nanti bersama orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah nanti akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Nah, ini ada ayat yang menerangkan begitu. Itu sebab kenapa orang munafik banyak diceritain, karena ada harapan kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah. Itu faedahnya. Selesai kita bicara tentang munafik, maka selanjutnya yaitu bicara tentang ya orang mukmin berarti itu. Ya. Ya, kita tutup sampai di sini. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.